Tazkiyatun Nafs ini banyak kitab. Yang menulis pertama kali itu induk kitabnya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Lalu banyak versi. Ada versi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ibnu Rajab berarti dia mazhab Hambali. Kalau Imam Al-Ghazali nama aslinya Abu Hamid bin Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jelas dia bikin At-Tusi Asy-Syafi'i. Jadi Imam Al-Ghazali ini fikih dalam pemahaman ibadahnya adalah bermazhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Rajab bermazhab Hambali. Tapi dalam konsep tazkiyatun nafs semuanya, karena mazhab tazkiyatun nafs itu tidak ada mazhab-mazhab. Mazhab siapa tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu kan pembersihan jiwa. Mazhab siapa? Maka mazhabnya adalah mazhab Rasulullah dan para sahabat. Dan di antara para ahli-ahli fikih ini satu konsep semuanya sama. Walaupun versi Imam Al-Ghazali, walaupun versi Imam Ibnu Rajab Hambali atau versi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, konsep pembersihan jiwa itu adalah konsep akhlak. Ketika berkaitan dengan akhlak, insya Allah sama. Samanya apa Pak? Pembersihan jiwa agar kita patuh kepada Allah. Mana yang Allah larang kita tinggalkan, mana yang Allah perintahkan kita kerjakan, sampai puncaknya kita menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa itulah kita layak untuk dapat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, para ustaz, para ustazah, pemuka masyarakat, pengurus mushola atau udah jadi masjid Pak? Masih mushola ya. Pak Imam, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, seluruh yang berhadir. Rasanya 40% tahu namanya nih Pak. Tapi karena dipanggil satu-satu, mohon maaf. Yang punya gelar tak panggil gelarnya, yang kecil tak sebut nama, mohon maaf. Satu yang saya rindu adalah Pak Ucok. Lama tak bersuah, tambah muda nampaknya. Ada dua malam yang tambah muda, satu Pak Ucok, satu Pak Suardi. Tambah muda, tambah muda wajahnya. Tapi ada agak-agak muda, agak-agak tua, Adinda Parit. Ini agak-agak muda, agak-agak tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Itu aja yang disebut, yang lain mohon maaf. Nanti disebut tersinggung pula kan. Yang semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, rahmat dan ampunan dalam setiap urusan selagi hayat di kandung badan. Karena memang semua urusan kita ini pasti dicatat sebagai amalan. Yang baik akan jadi pahala, yang sia-sia, yang lalai akan jadi sia-sia, yang maksiat akan jadi dosa. Kita mohon pada Allah selagi hayat di kandung badan berlimpah-limpah semua kebaikan sebagai bekal, berharap kita bertemu kepada Allah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan, karena tidak ada satu urusan pun yang kebetulan. Ada enggak urusan itu kebetulan, Pak? Ada enggak, Bu? Enggak. Tapi kita sering bilang kebetulan kan? Kebetulan hari ini, kebetulan. Maka kalau dapat, bukan kalau dapat, harusnya kalimat kebetulan ini kita hentikan. Karena dia menolak sesuatu itu terjadi, ya kan? Sebenarnya kita tidak nolak, tapi kalimat itu menjadi kalimat sia-sia. Dari lisan tak dapat pahala. Rugi kita bercakap kebetulan. Kebetulan hari ini jumpa, padahal sudah Allah tetapkan. Dalam sisi akidah, kalimat kebetulan itu seolah-olah menolak takdir. Tapi kita berbicara itu bukan menolak takdir, tapi sebagai kebiasaan.
lalu kebiasaan kita tak mendatangkan kebaikan, maka kita ubahlah kata kebetulan menjadi kata kesyukuran. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah. Apa kalimat kata kesyukuran? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kalimat yang terbanyak di dalam surga. Di dalam surah Az-Zumar Allah katakan penduduk surga itu waqila alhamdulillahirabbil alamin. Penduduk surga itu dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh Jalaluddin rahimahumullah, bahwa kita sudah membiasakan ucapan penduduk surga sebelum kita masuk surga, Pak. Insyaallah Allah akan berikan hadiah kenikmatan-kenikmatan surga di atas dunia ini. Apa dia? Ciri-ciri penduduk surga itu. Semua yang dia lakukan jadi pahala. Yang susah jadi pahala, yang senang jadi pahala. Karena dunia ini bukan tempat kita menerima semua senang-senang. Karena dunia ini tempat Nabi Ibrahim dibakar. Karena dunia ini tempat Nabi Yusuf masukkan dalam sumur di penjara. Karena dunia ini juga tempat Nabi Yunus kena lempar di lautan dimakan oleh ikan hiu. Dunia ini pun tempat dicaci makinya Nabi Muhammad. Tapi itu semua adalah ujian. Siapa di atas ujian? Kata Nabi, ajibul lil kulli amril mu'minin. Sungguh ajaib setiap orang beriman itu. Yang senang dia Pak, pandai bersyukur. Yang susah payah pandai bersabar. Dalam usaha kita kesabaran, kita berharap kepada Allah. Yang susah-susah kita bertawakal dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya kita menumpang tuah. Dengan tuahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni manusia paling bertuah, Pak. Makhluk paling bertuah. Paling sakti. Tuah itu sakti. Saktinya mic dalam aja lah. Selagi mic luar. Orang luar tu tak dengar juga tuh. Kalau dirubah ke mic luar, suaranya jadi pecah. Tak fokus gitu lah. Orang di luar tu tak ngaji dia, Pak. Duduk kedai kopi aja dia. Kita aja lah di sini. Kalau ngajak tak apa, tapi kalau kajian ni kadang-kadang tak tersimak juga di luar itu. Kalau kita hidupkan mic luar, mic dalam, tidak konsentrasi kita dalam untuk menerima kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menumpang tuah kita dengan tuahnya Nabi Muhammad, karena dia adalah manusia yang Allah izinkan memberi syafaat di saat orang-orang tidak ada yang bisa mampu minta tolong kepada Allah, karena dia adalah rahmat bagi sekalian alam, karena dia adalah tauladan bagi seluruh kehidupan, maka kita pantas memberi penghormatan. Allah memberi penghormatan, malaikat memberi penghormatan. Kata bahasa Arabnya penghormatan itu sholawat. Ucapannya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam pertemuan setelah 2 tahun saya tidak singgah ke musolanya, Pak. 2 tahun tak singgah. Pertama 8 bulan sakit, ya kan. Sudah itu aktif ngaji, ya ke Munawarah, ke Al-Jihad. Rindu di sini, Pak. Terutama rindu muzakarah dan makan kambing gulai, Pak. Kapan kita makan kambing gulai? Nanti setelah khatam. Kita insya Allah niat kita ini ngaji kitab Tazkiyatun Nafs ya. Tazkiyatun Nafs ini banyak kitab. Yang menulis pertama kali itu induk kitabnya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Lalu banyak versi. Ada versi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ibnu Rajab berarti dia mazhab Hambali. Kalau Imam Al-Ghazali nama aslinya Abu Hamid bin Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jelas dia bikin At-Tusi Asy-Syafi'i. Jadi Imam Al-Ghazali ini fikih dalam pemahaman ibadahnya adalah bermazhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Rajab bermazhab Hambali. Tapi dalam konsep Tazkiyatun Nafs semuanya, karena mazhab Tazkiyatun Nafs itu
Tidak ada mazhab-mazhab, Pak. Mazhab siapa tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu kan pembersihan jiwa. Mazhab siapa? Maka mazhabnya adalah mazhab Rasulullah dan para sahabat. Dan di antara para ahli-ahli fikih ini satu konsep semuanya sama. Walaupun versi Imam Al-Ghazali, walaupun versi Imam Abdul Rajab Hambali atau versi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, konsep pembersihan jiwa itu adalah konsep akhlak. Ketika berkaitan dengan akhlak, insya Allah sama. Samanya apa, Pak? Pembersihan jiwa agar kita patuh kepada Allah. Mana yang Allah larang kita tinggalkan, mana yang Allah perintahkan kita kerjakan, sampai puncaknya kita menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa itulah kita layak untuk dapat masuk surga. Kira-kira, Pak, sebelum ngaji ini kita layak nak jadi orang takwa? Layak, Pak, ya? Alhamdulillah. Kalau udah layak, tak jadi ngaji, Pak. Selesai lah. Kan udah layak dah. Insya Allah, ya, Pak. Insya Allah layak, kan? Kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti dalam versi penjelasan tentang keberadaan zikir dan tauhid, keberadaan tauhidnya, penjelasan antara Imam Al-Ghazali, Imam Hambali itu ada sedikit perbedaan, Pak. Karena dia versi Imam Al-Ghazali dia memakai akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan Ibnu Rajab Hambali dia memakai tahfidz ahlul hadis. Ya, Pak, tahfidz ahlul hadis, dia kembalikan itu semua maknanya kepada sifat dan perbuatan Allah, bukan mengembalikan kepada zatnya Allah. Kita tak tahu. Jadi tidak ada konsep berbeda. Bukan dalam konsep penjelasan tajsim, menjisimkan Allah, tidak. Tapi sama-sama bahwa semua yang terlihat di muka bumi dalam yang terlihat, yang ternampak, yang terpegang, yang terasa, ini adalah sifat dan perbuatan Allah. Keberadaan Allah dengan sifat dan perbuatannya. Sedangkan keberadaan zatnya kita tidak bisa mengetahui, karena zatnya tidak bisa dijisimkan, dibendakan, diadakan sesuai dengan pemikiran kita. Kenapa? Allah sendiri katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh disama-samakan. Kalau disamakan pasti salah. Yang boleh disamakan itu perbuatannya, tapi perbuatan makhluk berbatas, perbuatan Allah tidak terbatas. Sifat Allah sama dengan sifat kita. Allah penyayang, kita Allah Maha Penyayang, kita penyayang. Tapi penyayang kita dengan penyayang Allah apa bedanya, Pak? Penyayangnya Allah, dia tidak ada bencinya. Kalau penyayang kita kadang ada bencinya, karena ada nafsu di dalamnya. Penyayangnya Allah tak ada benci. Allah sayang, yang ada ketika Allah memberikan sayangnya, memberi kasihnya, Allah tegakkan keadilan. Bukan Allah benci. Jadi Allah dengan sayangnya juga memiliki sifat adilnya. Untuk memahami keberadaan Allah Ta'ala itu, perlulah kita dulu mengetahui keberadaan diri kita sendiri. Jadi kita ngaji yang mana nih? Ngaji tazkiyatun nafsiyah. Apa itu tazkiyatun nafs? Malam ini kita sengaja bahas yang Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa? Karena setelah dilihat di antara kitab itu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini susunannya itu mudah dimengerti. Dia teoritik dan praktik. Jadi penjelasannya teoritik dan praktik, tidak terlalu banyak kepada filsafat dan penjelasan-penjelasan yang terlalu banyak membuat kita berpikir. Jadi praktik, mudah dipahami, mudah pula dalam konteks, misalnya dalam makna ikhlas. Nah, ini kita pembukaan dulu, ya. Dalam makna yang ikhlas misalnya. Kalau dalam ikhlas itu adalah sesuatu yang kita tak tahu, gitu kan? Yang ikhlas itu hanya Allah Ta'ala dengan kita sendiri tahu. Ketika kita menyebut ikhlas, di saat itulah kita tidak ikhlas. Kan payah jadinya menjelaskannya. Tapi Imam Ibnu Rajab Hambali tak jauh berbeda dengan Imam Ghazali. Ikhlas itu adalah ketika kita beramal atau tak beramal, kepatuhan aja sama Allah. Yang kita buat ini perintah Allah, yang kita tinggalkan ini larangan Allah. Maka kenapa itu berbuat la ilaha illallah, itu ikhlas. Kalau kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Kata Allah buat, nah gitu. Kan jadi praktisnya. Jadi apa itu ikhlasnya? Seluruh perbuatan kita, seluruh yang kita tinggalkan atau kita kerjakan karena memang dorongan atas izin, atas perintah Allah, agar dengan keyakinan kita, dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk lebih dalam kita mengaji itu, maka disusunlah satu kitab, Tazkiyatun Nafsiyah. Kenapa bukan Tazkiyatul Qulub? Kenapa bukan Tazkiyatul Sadr? Kenapa bukan Tazkiyatul Fuad? Kenapa bukan Tazkiyatul Lub? Hati itu ada 4 kan?
Nanti kita bahas itu. Tapi kenapa tidak disebut pembersihan hati? Kenapa pembersihan jiwa? Nafsu. Karena hakikatnya hati itu sendiri sudah bersih. Hati itu sudah bersih. Yang mengotori hati itu adalah nafsu. Maka nafsu ini supaya dia tak mengotori hati, dia yang dibersihkan. Supaya sama-sama bersih. Sehingga jalannya hati nampak terangnya. Kenapa? Karena hati mampu mengendalikan nafsu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu tazkiyatun nafs? Diambil dari dua kata, zaki dan nafs. Apa arti zaki, Pak? Zaki. Zaki adalah anak tetangga Pak Amir Tohar. Kan ada namanya Zaki, ya Pak. Iya tuh Pak. Iya jelas enggak Pak. Kemudian kita lihat Zaki itu di dalam penjelasan di dalam Quran, misalnya di dalam surah Al-A'la atau di dalam surah Asy-Syam, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Tapi kata-kata bersih di sini bukan kata bersih dalam bentuk bernajis. Najis itu kan membersihkannya bertoharah. Kan Allah katakan tidak qad aflaha man taharraha, kan tidak. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Tidak, Allah katakan membersihkannya dengan kata zaki. Kenapa? Karena nafsiyah ini kalau tidak dibersihkan dengan kata zaki itu, maka dia akan mengotori dengan sifat dan perbuatannya, dengan keadaannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaki itu maknanya pintar, cerdas. Jadi nafsu itu baru bisa bersih, baru bisa bagus kalau dia cerdas. Kalau nafsu tak cerdas, maka dia tak patut disebut manusia. Sebut apa dia, Pak? Nanti kita bahas lagi. Kita baru pembuka-buka kaji kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nafs di dalam Al-Qur'an ini, Pak. Jumlah kata nafs dalam Al-Qur'an ini, kalau tidak salah saya buka lagi kamusnya. Berapa jumlah kata nafs dalam Al-Qur'an? Nafs dalam Al-Quran, kemarin sudah ini lupa pula saya. Jumlah kata nafs, tidak salah saya 313. Jumlah kata nafs dalam Al-Quran. Ya. Jumlah kata nafs dengan berbagainya, ada nafsiyah, ada nafs, ada anfus, ada nafsi. Jumlah totalnya 295 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Banyak, Pak. Dan di dalam Al-Quran Allah tak ada sebut qad aflaha man apa? Allah tak bersumpah dengan nama hati, tapi Allah bersumpah dengan jiwa. Baik. Seberapa pentingkah kita untuk membersihkan jiwa? Saya tanya Pak Apip dulu. Kira-kira seberapa penting, Pak? Penting atau sangat penting atau sangat-sangat penting, Pak? Sangat penting. Sangat penting. Dah selesai kaji dah. Dah tamat dah, Pak. Dah tahu dah. Sangat penting. Kalau ada yang lebih penting, itulah di atas segala penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana ukuran kepentingan itu biar kita tahu. Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga Imam Ibnu Rajab Hambali menyusun yang sama dengan kepentingan pembersihan jiwa ini, tazkiyatun nafs ini, sama konteks mereka menjelaskannya. Dari mana mereka lihat? Coba lihat isi Al-Quran. Jadi judul kaji kita malam ini ahamiyatut tazkiyatun nafs bahasa Arabnya. Pentingnya pembersihan jiwa. Pengantar dulu, Pak. Kata pengantar. Ngapa penting belajar tazkiyatun nafsu? Apalagi usia dah lebih 40 tahun. Usah lagi sibuk dengan amalan-amalan yang lain, Pak. Sibuk juga kita berdebat pakai kunut atau tak pakai kunut, pakai tahlil atau tidak, buat yasinan atau tidak. Usah ada debat itu lagi, Pak. Orang sibuk dengan membersihkan jiwa, kita dengan berdebat itu bertambah kotor juga, Pak. Yang menang jadi arak, yang kalah jadi abu. Tak ada untungnya berdebat. Kata Nabi, al-halawatul iman. Kalian akan dapat maniskan iman ketika kita mampu meninggalkan dua hal yang paling utama dari lisan kita. Satu, tidak berbohong walaupun kita untuk bergurau. Dua, tidak berbantah-bantah walaupun kita menang. Kan kata orang Melayu gitu. Kalau bahasa kita ya, yang menang akan keras hati, sombong hati, yang kalah sakit hati. Pasti pecah hati, ya kan? Kalau dah pecah hati, tak akan ada lagi ukhuwah, tak akan ada persaudaraan. Hancurlah kita. Tidak akan bisa tegak kejayaan Islam.
Maka apa itu yang dimuliakan Allah? Membersihkan hati inilah, membersihkan jiwa ini penting. Dari mana? Nih kita lihat. Apa yang paling banyak isi Al-Quran? Dimulai dari sini dulu Imam Al-Ghazali menjelaskan. Di dalam Al-Quran yang 30 juz itu, 30 juz itu berapa lembar, Bu? 30 juz berapa lembar? 500 sekian. 30 juz ya 300 lembar lah. Satu juz kan 10 lembar. 10 kali 30 berapa lembar? 300 kan banyak juz kan 10 lembar. Halamannya kan gitu. 30 juz terdiri dari 114 surat. Dari 30 juz Al-Quran itu yang paling banyak isinya adalah sejarah. Berapa jumlah isi Al-Quran itu yang menceritakan sejarah? Kata Imam Ibnu Katsir 60% isi Quran itu sejarah. Untuk apa sejarah, Pak? Belajar sejarah untuk apa? Di kampus, Pak, prodi atau jurusan sejarah itu jurusan tak laku, Pak. Padahal isi Quran itu sejarah. Kenapa jurusan sejarah itu tak laku? Karena sejarah yang diceritakan di kampus itu tak sesuai dengan Quran. Masa manusia ada dari monyet, kan manusia purba. Apa itu kan? Ya kan sejarahnya tak sesuai dengan Quran. Nanti kita buka sejarah peradaban Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa sejarah yang paling penting Allah sebut dalam Quran ini sebagai pedoman kita? Karena sejarah itulah falsafah hidup kita ini. Bahkan disebutkan oleh seluruh para ulama yang kita tak berdebat. Nabi Adam itu bukan Rasul. Nabi Adam tak termasuk Rasul. Tapi karena dia menjadi contoh tauladan, akhirnya dia disebut Rasul. Rasul itu kan diutus untuk umat. Nabi Adam diutus untuk siapa? Nah, ada untuk dirinya sendiri. Yang sepakat seluruh ulama, yang Rasul itu, Nabi dan Rasul itu Nabi Nuh. Setelah Nabi Idris alaihissalam. Tapi karena dia menjadi contoh, maka akhirnya dijadikan Rasul, masuk dalam kelompok Rasul. Apa contohnya? Karena dia bapak dari semua. Apa yang kita ambil dari Nabi Adam? Ibrah, pelajaran. Bermula dari sebuah kesalahan. Nabi Adam itu diutus ke bumi kan bermula dari sebuah kesalahan. Dan apa yang dia kerjakan? Untuk membersihkan nafsu, ya, Pak. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya wa qulna Adam, ya kan, berkatalah kami kepada wa qulna ya Adam askun anta wa zaujukal jannah wa kula rawadan haitsu syi'tuma, ya kan, wa kula rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakunanna minaz zalimin. Shadaqallahu nazim. Surat Al-Baqarah ayat 30. Berapa, Pak? Siapa dapat Pak hadiah? Hadiahnya umroh. Buka dulu. Surah Al-Baqarah 35. Dapat hadiah umroh satu masjid. Tapi ada syaratnya, Bu. Kita ngumpulnya di Jeddah. Saya tunggu ibu bapak di Jeddah. Gratis, Pak, umrohnya. Tapi itu ngumpulnya di Jeddah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini memang kalau ngaji maghrib ini pendek waktunya. Bila-bila waktu kita carilah panjang, waktu subuh memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang Allah pelajari di situ yang untuk kita? Sejarah Nabi Adam itu dalam Al-Quran paling banyak diulang-ulang. Di mana? Di dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Imran ada, dalam surah Al-Qasas ada, dalam surah Al-A'raf ada. Banyak sekali cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan untuk apa cerita itu? Bak orang tua-tua kita katakan, mengambil contoh kepada yang sudah, ambil tuah kepada yang menang, ya Pak. Alam terkambang menjadi guru. Nabi Adam itu tempat kita mencontoh. Siapa yang menyalahkan Nabi Adam? Saya bilang, ini gara-gara Nabi Adam lah kita nih ke bumi. Pasti kita, Pak. Nabi Adam itu sengaja untuk belajar. Kita kata Allah Ta'ala, wa kula rawadan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kamu semua apa yang mau kamu makan dalam surga ini. Wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Akhirnya dekat juga kan? Apa artinya tuh? Nabi Adam diperintah Allah, dilarang untuk jangan. Dilarang untuk jangan. Jadi hari ini ada pula pelajaran psikologi pendidikan. Jangan mengajarkan jangan kepada anak kita. Karena kata jangan itu adalah versinya negatif. Kalau disebut jangan, pasti dia akan melawan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam yang pertama kali, makan semua sama kamu, tapi jangan. Jadi ada perintah boleh makan, tapi ada kalimat jangan. Apa makna jangan di sini? Menahanlah, belajar puasa. Puasa itulah obat nafsu yang paling utama.
Nabi Adam lalu didatangi iblis kan. Ngapa Adam tak boleh dekat pohon ini? Kata Adam, aku sami'na wa ta'na. Tahu tak Adam kenapa Allah Ta'ala larang? Karena kalau kau dekat pohon ini, kau makan pohon ini, kau akan kekal. Ini namanya pohon yang membuat kekal, sajaratul khuld. Nah, makan Adam, nanti kau akan kekal di dunia. Kamu tak akan jadi nanti ke bumi. Kamu kan diciptakan Allah Ta'ala untuk ke bumi. Di bumi itu tak enak. Di bumi itu tak ada apa-apa. Di sini semua tinggal nikmati. Di bumi Pak, tak ada apa-apa. Susah payah menderita dari tempat paling mewah bertemu dengan Allah, langsung ke tempat yang terpisah dari Allah Ta'ala, dari tempat mewah sampai ke tempat yang paling susah. Woi, stres kita tuh Pak. Tapi karena Nabi Adam kan diuji. Jangankan Nabi Adam, kita lagi punya rumah mewah tiba-tiba punya rumah gubuk atau rumah tidur pakai AC tiba-tiba mati listrik Pak. Itulah gini-gini kipas dari rumah yang ada AC ya Pak. Akhirnya lari nyewa hotel kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam bermula dari satu kesalahan. Pergi ke bumi. Maka kerja Nabi Adam pertama ke bumi ini membersihkan jiwanya itulah. Apa jiwanya? Sempat melanggar apa yang Allah larang. Iblis tak mau dia bersihkan dirinya. Dia sombong. Kan Allah perintahkan sujud. Apa kata Iblis? Tak mau. Kata Iblis, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Aku kan lebih baik daripada dia. Lalu dia tak mau tobat. Aba wastakbar. Dia enggan, dia merasa besar. Padahal itu adalah perintah Allah Ta'ala. Harusnya dia tunduk. Apa yang membuat dia tak tunduk? Kena nafsu, kena dirinya Pak. Aden, saya. Itu yang kata Ustaz Somad, tuh kan? Baik Bapak Ibu, sejarah Nabi Adam adalah tempat kita belajar mengambil ibrah. Nabi Adam bermula dari sebuah kesalahan, tapi salahnya dia tebus 40 tahun minta ampun. Satu kali dia mengotori jiwanya cuma 40 tahun dia berdoa di depan Ka'bah, minta ampun Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa tuh Pak? Surah Al-A'raf ayat 23. Selama 40 tahun dalam keadaan berpuasa, menangis sejadi-jadinya, banjirlah tempat itu, disebutlah Bakkatun, tempat menangis. Pak, kita depan Ka'bah tetap ketawa, foto-foto, selfie. Amal sudah sampai di depan Ka'bah, tak meneteskan air mata, kita sibuk aja foto-foto depan Ka'bah. Bukan Bapak Ibu yang lagi tren-tren umroh sekarang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 40 tahun minta ampun satu salahnya. Kita berapa banyak salah Pak? Berapa kali minta ampun? Oke, baik, kita singkat lagi. Lalu apa yang paling banyak setelah sejarah? Setelah sejarah di dalam Quran untuk mengambil pelajaran. Ternyata pelajaran untuk membersihkan jiwa. Lalu apa setelah sejarah? Hukum. Hukum ini Allah jelaskan. Harusnya kayak gini. Sejarah orang yang sukses, sejarah orang yang gagal. Untuk ambil pelajaran, ambil tuah dari orang yang sukses, ya kan? Menumpang tuah dari orang yang menang. Ambil contoh pada yang sudah. Belajar dengan apa yang terkembang. Ini ayat-ayat Allah. Al-Quran adalah ayat-ayat qauliyah. Setelah hukum apa lagi yang paling banyak? Sumpah. Allah bersumpah Quran apa? Selain kalimat nama-nama Asmaul Husna, ada sumpah Allah dalam Quran. Diulang-ulang sumpah Pak. Sumpah itu penting, sejarah penting, lalu sumpah penting. Lalu sumpah apa yang paling banyak Allah dalam Quran? Sumpah tentang penciptaan manusia Allah bersumpahnya 4 kali. Satu, misalnya pada surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tin, demi buah tin. Demi buah tin kan sumpah tu kan? Demi buah tin, satu kali sumpah. Wat-tin wazaitun, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Wahazal baladil amin, demi negeri kota Mekah yang aman. Baru Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah dengan penciptaan manusia itu, sungguh manusia itu diciptakan sebaik-baik ciptaan. Tapi Allah menggunakan kata kawam. Kita selalu menyebut manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Sempurna itu bahasa Arabnya kamil Pak. Kamil, mutakamil, sempurna. Lalu apa lagi? Tamam, sempurna. Di atas tamam tak ada lagi. Tamam tu, kamil tu menyeluruh, sempurna menyeluruh. Kalau tamam tu dah tak ada lagi yang paling atas. Tapi Allah menggunakan kata kawam. Apa makna kawam di sini Pak? Siapa tahu dapat hadiah. Kawam ini seimbang Pak.
alladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang beriman itu kekasih-kekasih Allah, hamba ibadur rahman, kalau mereka berinfak tidak pelit, tidak pula berlebih-lebih. Mereka di antara keduanya seimbang. Qawama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu disebut laki-laki itu pemimpin perempuan. Siapa bilang pemimpin? Qawwam. Laki-laki itu penyeimbang perempuan. Kalau dia bengkok, luruskan. Sikit-sikit pemimpin. Jadi kadang terjemah Quran ini bahasa Arab ya kan, sekehendak hati orang menulis itu kan. Jadi qawwam ini keseimbangan. Apa maknanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sempurna, seimbang dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Apa seimbangnya? Ada potensi malaikat, ada potensi setan, ada potensi alam langit bumi, ada potensi hewan, ada potensi binatang. Semua ada potensi air semua. Apa avatar itu? Ya kan? Air, api, angin, apa lagi? Tanah kan. Itu kan dari sumber zatnya aja. Perbuatannya dari zatnya air, api, air, tanah. Tapi dari sifatnya sama, sifat binatang, nanduk-nanduk, ya kan? Sifat hewan, nanduk-nanduk, ya kan? Sifat iblis, sok-sok hebat, ya kan? Sifat malaikat, suci dah, ya Allah, pokoknya patuh. Semua ada. Jadi qawwamah itu semua makhluk di muka bumi ini ada sama manusia. Maka dengan posisi itu disebutlah manusia ini mikroskosmik. Sedangkan dunia ini adalah makros. Alam semesta ini alam semesta paling besar. Lengkap semua kehidupan. Lalu Allah ciptakan alam semesta kecil, lengkap semua kehidupan. Ini dia al-insan, manusianya, alam kecilnya. Semua ada. Betul Pak? Ini yang makna kata qawwam. Lalu Allah katakan apa? Takwim summa radatnahu asfala safilin. Dia yang potensi besar itu seimbang semua, bisa jadi malaikat, bahkan lebih hebat daripada malaikat. Bisa jadi iblis, bahkan lebih parah daripada iblis. Ya Pak, siapa memang yang lebih hebat pada malaikat? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih parah pada iblis? Firaun. Ya kan? Siapa yang lebih parah daripada binatang? Banyak. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kata Allah, summa radatnahu asfala safilin. Dengan hebatnya manusia itu, kemudian kami campakkan ke tempat paling bawah. Kami kembalikan, kata Allah, summa radatna. Kami balikkan dia ke tempat yang paling bawah sekali. Tempat pijak-pijak, namanya asfala safilin, neraka jahanam paling bawah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman beramal soleh. Ini penting tentang penciptaan manusia. Allah bersumpah 4 kali. Lalu apa sumpah Allah lagi yang paling penting? Sumpah Allah tentang amal soleh sekali cuma Pak. Wal asri, cuma satu, demi masa. Allah bersumpah demi kehidupan aja. Innal insana lafi khusrin, demi waktu, demi kehidupan Allah menciptakan alam. Waktu itu fana Pak. Waktu ini tak kekal. Dengan Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan waktu. Habis waktu bumi. Dan kita ini hidup bersama waktu. Waktu itulah makhluk Allah yang paling singkat. Berapa umur waktu Pak? Waktu itu 1 detik, umurnya sedetik Pak. Hari itu, saat itu Allah ciptakan, saat itu pula Allah matikan. Tik, langsung mati kan. Yang tik baru tuh, tik yang tadi enggak Pak? Beda kan? Nah, kalau 1 detik berarti umurnya cuma 1 detik, langsung mati. Kalau 1 menit umurnya cuma 60 detik. Kalau 1 jam umurnya cuma 60 menit. Kalau 1 hari umurnya cuma 24 jam. Lalu lahir hari Kamis yang lalu dengan hari yang lalu Pak. Lalu hari apa? Rabu. Sangka lupa pula kita kan. Rabu yang lalu dengan Rabu ini sama enggak, Bu? Enggak. Rabu yang lalu tanggal 1 Safar. Sekarang tanggal 7 Safar. Zulkarnain yang Rabu lalu dengan Zulkarnain hari ini sama enggak? Apa beda? Bukan ganteng. Zulkarnain kemarin muda, hari itu tua. Bertambah seminggu, bertambah sepekan. Tapi waktu Rabu hari ini, setiap hari waktu itu muncul, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, setiap hari itu bercakap, ya ayuhal insan, katanya. Matahari terbit itu dia ngomong, ya ayuhal insan. Kita ada dengar Pak. Apa dia bilang? Ana yaumul jadid, aku ni hari yang baru. Wa anta muqaddim, kalian usang. Kalian hari ini udah expired. Aku baru, nanti sampai sore aku pergi. Dadah, katanya.
Maka kita hidup ini bersama waktu. Lalu Allah katakan insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu bersama waktu itu banyak sangat rugi. Sangat rugi itu apa? Sangat rugi itu bahasa baik tuh. Bahasa orang berdagang nih, rugi mana Den? Sangat rugi itu Pak. Bangkrut. Sangat rugi itu lagi apa? Celaka. Manusia ini dunia ini dengan waktu ini banyak celaka. Lalu Allah bilang yang tak celaka itu cuma satu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah bersumpah dengan waktu itu satu kali Pak. Tapi Allah paling banyak sumpahnya demi nafsu manusia. Jadi sumpah banyak, sejarah banyak, sumpah yang diulang-ulang, dan sumpah yang paling banyak adalah tentang nafsu manusia. Mana ayatnya Pak? Berapa kali Allah bersumpah dengan nafsu? Berapa Pak? Pak Apip? Apa hadiah Pak? Makan sate kita dapat. Sumpah Allah dengan nafsu manusia ini Pak 11 kali. Sumpah tentang penciptaan 4 kali. Sumpah waktu sekali. Sumpah demi ke waktu duha, wa duha wal laili 2 cuma. Iza saja ma wada'aka rabbuka ma qala, tentang keberadaan. Ini kan alam dunia dan akhirat. Tapi ketika Allah Taala menyebut nafsu, Allah sebut 11 kali. Kita baca. Mana suratnya? Surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama-sama. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Apa lagi sambungnya? Was samai dan seterusnya. Wan nafsi 11 kali kan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma, dan demi nafsu yang kami sempurnakan. Demi nafsu yang disempurnakan. Apa sempurna nafsu Pak? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa itu? Diilhamkan. Ilham itu apa? Ilham anak tetangga sebelah. Oke. Ilham itu cenderung Pak, diintuisikan, dimasukkan pemikirannya. Tapi ada seharusnya ilham itu kan baik, tapi Allah sebut ilham pujur. Pujur itu apa bahasa kita ya? Pembangkang. Pembangkang menolak yang baik. Maka Nabi Adam itu kan sudah jelas jangan makan. Dirayu sama iblis, bangkang. Jadi nafsu kita ini potensi pertamanya dia disempurnakan Allah, tapi potensi pertamanya Allah sebut kamu ini pembangkang. Tapi dalam pembangkang itu juga Allah kasih potensi. Apa potensinya? Takwa. Apa takwa Pak? Patuh. Yang satu pembangkang, yang satu patuh. Yang satu maksiat, yang satu taat. Kita ada dua-duanya. Lalu Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah bagi orang yang membersihkannya atau mencerdaskannya Pak? Harusnya beruntunglah orang yang mencerdaskan ilhamnya. Karena ilham itu masuk dalam kepala. Yang membangkang itu kepala otak ini tadi Pak. Kalau hati ini nak membangkang ya Pak. Hati itu di sini. Yang bangkang itu di sini. Saya buka kebiasaannya. Kepala ini kan ya. Kepala. Pokok kalau udah jadi kepala rasa dia aja paling besar. Maka supaya jangan pembangkang kepala tuh, letakkan kepala tuh sama dengan kaki. Kau tak ada apa-apa kau sehebat apapun. Sujud. Ya kan? Petidaknya kau kepala, ya kan? Ini kepala nih Pak, sosok hebat. Kepala desa, kepala kampung, kepala negeri. Pokoknya kalau jadi kepala Pak, pokoknya aku lah sini kepala ya. Ini yang kepala otak ini. Nafsu itu di sini itulah kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ibnu Rajab, inilah yang perlu dikendalikan. Apa? Ilham itu masuk sini. Kalau ilham itu baik, jadi takwa lah dia. Kalau ilham tuh nafsu karena kepentingan kepalanya, semua cara dilakukannya. Apa kepentingan kepala nih Pak? Kepentingan kepala. Masa Bapak punya kepala tak tahu? Satu, makan. Coba tak makan. Hati. Apalagi pentingan makanan? Bercakap, banyak makan itu merusak hati. Apalagi pentingan kepala? Mata. Kan makan, menengok. Kemudian apalagi kepentingan kepala? Ini mencium, menghirup. Apalagi kepentingan kepala? Telinga. Ini kepentingan di kepala ini semua kalau tak dikendalikan dengan yang baik, dia membangkang.
Maunya enak aja. Mulut apa? Cerita enak. Mencaci maki. Pokok dia paling hebat. Apa lagi kepentingan hidungnya? Suka cium-cium air orang. Tajasus namanya Pak. Membangkai mencium bau orang. Tuang. Langap pula Pak Ucok tuh. Dah ngap berjalan sama cewek. Padahal cewek itu adik kandung ya, bukan Pak Ucok sini, Pak Ucok situ. Iya Pak. Pokoknya ini tahu enggak? Awak sunnah mencari-cari itu. Mata syahwat. Ini harus dibersihkan syahwat. Bapak-bapak ini syahwatnya dahsyat nih Bu. Pantang dengan orang cantik. Apa kata istilah orang Melayu? Tengok bini orang lupa bini apa? Tengok anak orang ingat anak awak. Tengok bini orang lupa bini awak. Itu mata. Disebutlah bapak-bapak mata keranjang. Kalau ibu-ibu tak ada mata keranjang, ibu-ibu hebat. Karena ibu-ibu tak ada tertarik sama bapak-bapak nih, mau ganteng dia, mau apa dia, tak ada. Tapi ibu-ibu tak tahan kalau nengok bapak, dompetnya tebal segini. Ini segini. Maka ibu-ibu tak ada mata keranjang. Tapi sayang ibu mata duitan. Itu aja cuma. Laki-laki mata keranjang, perempuan mata duitan. Perempuan tuh suka dengan perhiasan. Laki-laki tahu perhiasannya perempuan. Kan perempuan tahu laki-laki pandai mencari perhiasan. Abang dan sagalonyo. Makanya syahwatnya juga boleh, tapi di atas yang dibersihkan, yang tunduk. Kamu boleh nikah, kamu boleh makan, kamu boleh cium, kamu boleh dengar. Tapi ini cara hidup. Kamu mendengar, mencium, melihat itu bukan kerja mulutmu, sebenarnya kena ada ditiupkan ruh ke dalam dirimu. Kalau kamu hanya penting untuk kepalamu, kamu lupa dengan dirimu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum, kata Allah. Kalau kamu lupa dengan Allah, kamu lupa dengan dirimu. Allah katakan nafs di situ kan. Fa ansahum anfusahum, kamu lupa dengan dirimu. Ulaika humul fasikun. Jadi orang fasiklah kamu. Ta'ala Allah bilang, kamu bernajis dan enggak. Maka ilham tadi itu harus dibersihkan. Pakai apa, Pak? Pakai ilmu. Sekolah, Pak. Ilmunya apa? Inilah ilmu membersihkan diri. Kita ilmu kedokteran kita tuntut, ilmu menyehatkan diri. Tapi ilmu membersihkan diri tidak. Akhirnya banyak dokter juga hatinya busuk, carinya ceripiti. Pokoknya ada kawan saya Pak meninggal dunia karena tak percaya dokter. Wakil rektor satu, kawan saya kawan dekat itu, sampai dia bilang, abang tobatlah, abang selama ini tak percaya dokternya apa? Maaf yang dokter-dokternya, maaf ya, ini hasil penelitian kawan-kawan sosiologi nih. Apa dia bilang? Dokter itu diikatnya awak kan. Habis obat ini datang obat ini, habis datang obat ini, habis datang obat ini, habis datang ini. Dia tengok dia apa sakit coba ronsen Pak deh. Padahal tak ada ronsen itu kan. Ronsen iya Pak bagus ronsen Bapak, padahal ronsen itu harus bayar, piti masuk aja sebenarnya kan. Ini hasil penelitian sosiologi, bukan dokter sini, dokter yang diteliti itu. Dokter sini baik-baik semua. Ya Pak. Apa yang dimiliki Allah, tersambunglah bulan depan sampai sini aja lah. Jadi apa intinya? Membersihkan jiwa itu penting di atas segala penting. Karena apa? Karena dia cuman untuk hidup. Tapi pengendali hidup itu adalah hati. Maka siapa yang mengikut jalan jiwanya, pembangkang dia. Maka jiwanya itu harus dikasih ilmu. Kita ini hewan. Nanti kita bermula dari mana kita nafs itu. Malam ini penting. Lalu seberapa penting? Sangat penting. Kenapa potensinya? Karena dia pembangkang. Maka bersihkan dia dengan apa? Kecerdasan. Zaki. Cerdaskan dia. Sekolahkan dia. Maka umur 0 tahun sampai 14 tahun itulah mencerdaskan. Sekolah. Apa sekolahnya? Kenal Tuhan. Umur 14 tahun dia dapat ijazah jadi manusia. Sudah bersih dia, ayo kerjakan perintah Tuhan. Apa? Kamu nih hamba Tuhan. Mau kaya kamu, mau apapun kamu, Allah tak peduli. Mau pintar kamu, ya Allah peduli. Kamu nih hamba atau pembangkang. Umur 14 tahun itu sudah harus dapat ijazah manusia, Pak. Apa perintahnya? Sholat. Umur 7 tahun sholat. Umur 14 tahun tak sholat. Umur 10 tahun tak sholat, pukul. Umur 14 tahun tak sholat, berdosa. Ini umur 40 tahun tak juga sholat. Maka manusia yang tak tahu tentang dirinya, Allah sebut tuh kal an'am, seperti binatang. Apa ta'ala? Kal kalab, kal khinzil, kal kirib, kal kabut, kal khasab. Sama seperti anjing, seperti babi, seperti monyet, seperti kayu, seperti laba-laba. Bukan kita, Pak. Yang tak sholat tu lah. Kita kan sholat nih. Baik, apa yang dimuliakan Allah. Penting tak membersihkan jiwa? Pakai apa membersihkannya? Pakai ilmu. Lalu mana ilmunya? Itulah yang nak kita pelajari itu. Hari ini baru
penting sekali dan sangat-sangat penting membersihkan nafsu. Karena nafsu lagi surah Yunus ayat 25 Allah katakan inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu kalau dia jadi komandannya, dia pengendali kita, maka diperintahkan kita untuk jadi jahat. Itulah kode etik nafsu. Tapi kalau kita bersihkan dia, kita pintarkan dia, maka nafsu itu akan tunduk. Untuk apa dia? Jadi hamba. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah panggil nafsu. Nafsu sini kata Allah. Ya nafs, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Ana, anta. Bahasa Minangnya Pak wa den kata. Nah, itulah nafsu. Allah rendam nafsu di dalam lautan. Tapi Allah kasih makan juga. Ya nafs, man ana wa man anta. Kata nafsu, ana, anta. Bagak nafsu ni gue, lu kata dia. Lalu Allah kasih lapar ya, tak makan. Kasih kan nafsu ni di kepala dia kan, tak dikasih makan, kasih tak nengok ya, dikasih sumbat telinganya. Baru apa kata nafsu? Man ana wa man anta, kata nafsu, ana abdi wa anta rabbi. Jadi memang perlu jaga ni kepala Pak. Jaga mulut, jaga hidung, jaga mata, jaga telinga. Bersih sini Pak. Kalau ini tak terjaga, ini kotor nih. Maka membersihkan inilah kedanya. Pakai apa bersihnya? Pakai ilmu. Kita lanjutkan ilmunya dalam 10 atau 13 pertemuan. Kalau kita masih bertemu, insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Pas. Nah, santai aja Pak. Sholat isya yang ini nih, apa nih? Sholat isya sunnahnya agak malam sedikit kan? Ahamiyatul Tazkiyatun Nafs judulnya. Ini kata pengantar. Nah, ada kompak dah. Baik Pak, sampai sini mohon maaf. Maka untuk itu kita doa sering-sering ya Pak. Doa dari Nabi SAW dalam hadis Imam Tabrani, Allahumma inni nafsan bika mutmainnah. Oke Pak, sama-sama baca. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. 1, 2, 3. Itu tanda-tanda umur 40 lewat juga. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon patuhkanlah nafsuku di atas taat di jalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu nafsan bika mutmainnah. Dengan engkau ya Allah nafsuku ini patuh. Amin rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya ucapkan salam, apakah perlu dilanjutkan kajian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.